pasangan Ahmad Lutfi dan Taj Yassin setelah dinyatakan unggul dalam hitung cepat melakukan pertemuan dengan para pendukung, partai maupun simpatisan di Rumah Pemenangan Jalan D. Panjaitan nomor 80 Semarang. Ya, pada kegiatan itu para kader partai, pendukung maupun simpatisan juga hadir menyambut kedatangan Ahmad Lutfi maupun Taj Yassin setelah dinyatakan unggul di hasil hitung cepat dari berbagai lembaga survei. Ya, pada kegiatan itu Ahmad Lutfi juga mengucapkan terima kasih kepada para pendukung maupun kader partai maupun simpatisan, dan partai-partai koalisi juga ikut mengusung pencalonan pada Pilgub 2024 ini. Taj Yassin juga meminta pada para pendukung kader partai maupun simpatisan juga tidak terlalu euforia menyikapi unggul dalam hitung cepat, lebih unggul daripada paslon nomor urut 1, yang dimana Taj Yassin juga meminta untuk para simpatisan menunggu hasil dari KPU, hasil resmi dari KPU. Demikian laporan kami, kembali ke studio. Baik, rekan wartawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan salam sejahtera. Hari ini di posko kami telah hadiri oleh seluruh ketua DPP partai yang telah hadir langsung kami, Pak Daryono, ada ya, dari PAN, dari 15 parpol, masuk PKB dan sukses juga hadir dari Pak Pipit, kemudian Pak Bakti, serta rekan-rekan sekalian, termasuk organ-organ relawan di samping parpol. Pada malam hari ini kita melaksanakan kegiatan nonton bareng. Jadi nonton bareng proses quick-count yang akan kita laksanakan. Tentu ini akan memberikan suatu nuansa kebersamaan kita yang telah tahapan pemilu kita lakukan. Di mana tahapan pemilu kita dari mulai kami pendaftaran dengan negosiasi, kemudian verifikasi, penetapan calon, kemudian proses kampanye, masa tenang, dan hari ini adalah tahapan pemilu inti, yaitu mulai dari pungut dan hitung. Sehingga momen ini, kebersamaan inilah yang kami rasakan, yang tentu hasilnya nanti akan kita lihat pada saat terjadi real call yang dilakukan oleh KPU. Mungkin itu malam ini ada hal yang perlu disampaikan dari teman-teman, silakan. Ya. Pakai mic. Malam Pak, izin Pak, Intan Pak dari Kumparan Pak. Pak, ini kan dari beberapa hasil quick-count Pak Lutfi kan unggul dari Pak Andika Pak. Tanggapannya seperti apa Pak? Yang pertama tentu saya bersyukur ya, itu adalah bentuk kepercayaan masyarakat kepada kita. Ini bentuk kepercayaan harus kita jawab bahwa ini harapan yang dibebankan kami dengan Gus Yassin di pundak kami, aspirasi dari masyarakat, hasil kami bertemu, melihat di seluruh lapisan masyarakat di 3 kabupaten selama kami proses tahapan pemilu yang kemarin. Intinya itu, ya. Mungkin yang lain, monggo. Ya. Selamat malam Pak Lutfi, Gus Yassin. Saya Angga dari Detikom Pak. Saya mau mengucapkan selamat untuk Pak dan Gus Yassin karena di quick count ini pas masa kampanye Bapak bilang dapat dukungan sama Pak Prabowo. Nah ini hasil quick count udah muncul. Dapat selamat nggak sih Pak dari Pak Jokowi sama Pak Prabowo Pak? Artinya beliau adalah pimpinan bangsa. Bangsa Indonesia mempunyai kebanggaan yang sangat luar biasa sekali, di mana Presiden kita ke-7 Bapak Joko Widodo telah memberikan suri toladan di akhir jabatan beliau dengan memberikan dukungan kepada kami. Tentu ini merupakan spirit dalam rangka menteladani beliau dalam rangka memimpin di tengah-tengah masyarakat. Kemudian Pak Prabowo juga sama, beliau adalah Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan dukungan sebagai kepala parpol
Pada saat saya daftar Gerindra pertama, artinya beliau adalah pimpinan parpol yang telah memberikan dorongan dukungan kepada kami. Ini adalah suatu kepercayaan dalam rangka integrasi beliau sebagai presiden nanti kalau saya terpilih. Program-program pusat akan kita akselerasi di kabupaten maupun provinsi di Jawa Tengah. Dua spirit ini yang perlu kita teladani sehingga kami mempunyai energi lebih untuk memberikan leadership nantinya di wilayah Jawa Tengah saya dengan Gus Yassin. Intinya itu. Dan ini sangat berpengaruh sekali terhadap kami berdua untuk selalu akselerasi wilayah Jawa Tengah. Okay? Sudah dapat ucapan selamat, Pak? Belum, kan belum. Belum, nanti tunggu tanggal main. Ya, mungkin yang lain? Ya, dari Metro? Ya. Hasil quick count begitu ya. Apakah ini sudah sesuai dengan target? Kemudian kalau menurut Pak Lutfi dan apa sih yang menjadi kunci kemenangan? Karena kalau kita lihat peta politik di Jawa Tengah kan cukup menarik ya. Ya. Pada saat saya mulai daftar sampai selesai nggak punya target. Gus Yassin nggak punya target. Tapi yang paling inti adalah kerja-kerja teamwork. Para teman-teman parpol sudah memulakan suatu konsolidasi yang kompak, kemudian utuh. Kita berkomunikasi dengan seluruh parpol pendukung. Kemudian tim sukses juga ikut melakukan kolaborasi secara sistematis. Kemudian relawan dan organ bersama-sama untuk melakukan direktif terkait dengan aspirasi di bawah. Jadi antara parpol, organ relawan, tim sukses, dan yang paling utama adalah letak hati nurani masyarakat kita untuk memilih pemimpin. Dan hari inilah nanti yang ditentukan bahwa siapapun pimpinannya adalah masyarakat hati nurani yang Jawa Tengah yang menang, bukan kita. Sehingga ini semua akan kita kembalikan kepada masyarakat kita. Toh nanti realconnya belum, tetapi spirit ini yang membuat kita berhasil adalah teamwork di antara kita. Oke? Cukup, oke? Mungkin Gus Yassin ada nambahin, Gus? Ya, terima kasih apa yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Lutfi. Tentu kami hanya ingin menambahkan, yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah yang telah mengikuti tahapan-tahapan pemilu dan membuat situasi pilkada baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten kota berjalan dengan baik. Saya ucapkan terima kasih juga kepada KPU, Bawaslu, TNI Polri, seluruh organ-organ relawan kami. Saya ucapkan terima kasih karena semestinya saya mendampingi Mas Lutfi. Ya kalau hanya berdua nggak mungkin kita bisa menjangkau seluruh masyarakat Jawa Tengah. Kami dibantu untuk bertemu dengan masyarakat, disampaikan kepada kami, baik itu lewat partai politik, baik itu lewat teamwork tadi yang sampaikan, baik lewat organ-organ relawan kita. Ini sangat membantu kami dan kami berharap ke depan kita tetap berjalan bersama. Permasalahan-permasalahan tetap bisa diakomodir oleh tim relawan partai politik yang disampaikan kepada kami, sehingga kami akan lebih banyak mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Dan yang tidak kalah penting, saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat Jawa Tengah, terkhusus pendukung-pendukung kami, jangan melakukan euforia dulu dan jangan melakukan euforia sebelum nanti realcon itu benar-benar sudah dikeluarkan oleh KPU. Mungkin ini dari saya tambahan, terima kasih. Cukup? Pak izin Pak, Pak izin. Ayo Mas Damar. Ya Mas Damar. Mas Daryono Damar dari CNN, Mas. Mas, ini kan sebuah hasil yang cukup bombastis ya Mas, karena ini Pak Lutfi dan Pak Gus Yassin ini menang di kandang Banteng. Nah, Mas Daryono sendiri bagaimana strategi waktu itu menggerakkan parpol koalisi untuk menggulingkan mitos seteng kandang Banteng ini, Mas?
Izin Pak Gubernur. Yang jelas saya tidak mungkin menggerakkan partai koalisi karena partai lain tentu tidak bisa. Yang pasti bisa kami komunikasikan adalah Gerindra. Mungkin Pak Gubernur Pak Lutfi, Pak Gubernur insya Allah ini tinggal nunggu real count ini, biasa suka meledek saya, pasukan jangkrik itu namanya, menjangkau semua titik, saya kira itu yang paling penting. Seperti yang disampaikan oleh Gus Yassin tadi, calon 2 orang, tangan 2, kaki 2, saya kira nggak mungkin menjangkau semua tempat. Jadi memang ini kerja-kerja tim. Apapun partai koalisi yang jumlahnya banyak, belum lagi relawan, simpatisan, orang senang, itu kan semua bekerja dan memastikan bahwa kemenangan itu tidak di tempat mana-mana. Kemenangan itu berada pada TPS masing-masing. Jadi inti adalah semua orang tidak perlu ngurusi di semua wilayah Jawa Tengah diurusi, tapi berdasarkan teritori masing-masing. Misalkan kalau Gerindra fokusnya di kabupaten mana, kecamatan mana, desa mana, RT mana, RW mana, TPS mana, ya sudah. Fokus memenangkan, kita fokus jaga, galang, jadi menggalang, menjaga, mengamankan, dan juga merekap hasil pemilu yang sudah dilalui. Saya kira tidak ada rahasia atau strategi sangat khusus ya, ini kan lomba banyak-banyak nyoblos ya, jadi yang paling banyak dicoblos dia akan jadi kan begitu ya. Dan di lomba ini tentu saja yang paling utama adalah tim marketing. Nah, tim marketing inilah sebetulnya ada kendaraan dari partai politik, jaringan partai politik maupun relawan yang sangat masif. Ya, saya kira sekali lagi saya atas nama ya bagian dari tim yang ikut andil di pemenangan Pak Lutfi dan Gus Yassin tentu saja sangat mengapresiasi semua kerja-kerja politik yang kita mulai sejak awal pendaftaran, rekomendasi dan seterusnya sampai akhirnya ditetapkan menjadi pemenang nantinya, insya Allah. Saya kira itu semua jawaban memuaskan. Cukup ya. Pak Lutfi, terakhir, Pak. Satu lagi Pak izin. Pak terakhir. Saya Beno dari Zonasi. Ini Jawa Tengah itu saya setidaknya sudah melihat 3 wakil gubernur. Jadi zamannya Pak Bibit itu, Bu Rustri, zamannya Pak Ganjar 2 kali, Pak Heru dan kemudian terakhir Gus Yassin. Saya waktu itu ngepostnya di gubernur. Apakah dalam periode Bapak saat ini fungsi wakil gubernur akan dioptimalkan? Karena selama ini buat itu kayak Banjarep dan sama sekali tidak difungsikan. Gus Yassin 5 tahun kemarin itu Pak. Terima kasih. Saya pikir sama ya, birokrasi itu kan merit system. Jadi kita sudah tahu bagiannya mana harus kita kerjakan, dan saya sudah sepakat dengan Gus Yassin kerja-kerja taktis apa yang akan kita lakukan. Tentu bukan di media tak sampaikan, kita berdua yang sudah punya kesempatan yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah pentingnya mungkin ke depan ya, bahwa kita sudah berkontestasi, sudah selesai. Tentu kita akan berkonsiliasi. Ini yang lebih penting karena kita harus mengharapkan masyarakat kita adalah Jowo itu adalah gotong royong, kita rukun kembali, kemudian kita berangkulan kembali. Siapapun pimpinannya, apabila memang nanti sudah ditentukan dengan ketentuan KPU, di atasnya adalah rasa persatuan dan kesatuan untuk Jawa Tengah. Oke, matur suwun. Pak izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Lutfi izin, Pak Lutfi. Terakhir Pak Lutfi izin. Di sini Pak. Saya Rahman Pak dari situ deh, mau bertanya, apa pemerintah-pemerintah sebelumnya gitu ya di Jawa Tengah itu kadang kemudian berkonflik dengan masyarakat, berkonflik dengan rakyat Jateng Pak, ya terkait dengan proyek strategis nasional. Ya. Nah seandainya nanti ketika kemudian Pak Lutfi ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat, ketika kemudian ada proyek strategis nasional yang berhadapan dengan kecil dan kemudian itu ditentang banyak warga Jateng, mana yang akan Bapak bela, rakyat Jateng atau pemerintah pusat? Yang jelas kuncinya adalah pimpinan itu bermanfaat untuk masyarakat. Pimpinan itu bukan doro, dia harus tahu tentang kehendak masyarakat, dan yang paling pokok adalah bagaimana masyarakat itu punya ilmu komunikasi dengan pimpinannya. Contoh misalnya, rumah gubernur adalah rumah masyarakat, hari tertentu kita lakukan komunikasi. Dengan demikian tidak ada lagi sekat antara seorang pemimpin dalam rangka scientific problem di masyarakat kita, semuanya akan terlayani. Komunikasi itu bisa kita lakukan dengan ke bawah, dengan keterbukaan publik, dan ke atas
terkait dengan proyek apa yang kita sampaikan. Saya yakin masyarakat kita dewasa apabila pimpinan kita mampu menjembatani keduanya, okay? Karena fungsi pimpinan itulah yang akan kita laksanakan dalam rangka menyelesaikan masalah tanpa permasalahan. Oke, antur suwun. Cukup, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.